Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap matan Qatrin Nada wa Balis Sada. Setelah kita menyelesaikan pembahasan mubtada wal khabar, ternyata di sana ada yang dikenal dengan an-nawasikh. An-nawasikh itu artinya terjemahan secara globalnya adalah penghapus-penghapus. An-nawasikh. Untuk mengenal lebih dekat apa itu nawasikh, sudah saya gambarkan di sini barakallahu fiik. An-nawasikh adalah jam'un nasikhin. An-nawasikh itu jamak dari nasikh, penghapus. Wa summiya bin nawasikh, kurang alif ya. Wa summiya bin nawasikh, dinamakan dengan nawasikh. Kenapa barakallahu fiik dinamakan dengan nawasikh? Li'annaha tansakh wa tujaddid al-hukm al-awwal bil hukm ats-tsani. Dikarenakan dia itu menghapuskan dan memperbarui hukum yang pertama dengan hukum yang kedua. Jadi setelah kemasukan nawasikh ini hukumnya berbeda sudah. Antum mengi'rabnya pun juga harus beda, jangan disamakan. Kalau antum samakan gagal paham. Taruhlah harokatnya sama tapi beda i'rabnya. Paham Bapak ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi dinamakan nawasikh kenapa? Li'annaha tansakh wa tujaddid al-hukm al-awwal bil hukm ats-tsani. Dikarenakan dia itu menghapuskan sekaligus memperbarui hukum yang pertama dengan hukum yang kedua. Hukum yang kedua inilah yang kita i'rab baru. Faham? Jadi jangan mengi'rab dengan i'rab yang pertama lagi ini loh, setelah kemasukan nawasikh ini. Bisa dipahami? Ayo. Nah, nawasikh terbagi menjadi 3. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha. Kana dan saudari-saudari perempuannya. Inna dan saudari-saudari perempuannya. Dhanna dan saudari-saudari perempuannya. Akhwat di sini artinya adalah apa? Nadhairuha fil amal, itu maknanya. Paham ya? Jadi makna akhwat itu nadhairuha fil amal. Yaitu apa? Yaitu barakallahu fikum sesuatu yang serupa dan kana dalam amalan itu maksudnya. Di akhwat ini dikias apa istilahnya apa diungkapkan kata akhwat karena memang amalannya sama persis gitu loh. Lafaz-lafaz itu amalannya persis seperti kana gitu. Itu namanya dinamakan sama dikatakan akhwat, saudari-saudari perempuannya karena apa? Karena sama-sama amalannya seperti kana gitu contohnya. Contohnya kana akhwatuha. Kana dan saudari-saudari perempuannya. Maksudnya apa? Ai nadhairuha fil amal itu artinya. Akhwat itu namanya nadhair. Jadi kalau akhwatuha berarti nadhairuha fil amal. Yaitu kana dan sesuatu yang sama dengan kana dalam amalan. Belum ada amsa wa asbaha wa adha wa dhalla. Jadi mana akhwat nadhair ya. Mana akhwat adalah nadhair. Paham salah Abdurrahman? Na'am. Kenapa kok sampai disebut dengan akhwat? Karena yang serupa dengan kana tersebut amalannya serupa dengan kana itu karena saking serupanya itu seakan-akan karena ini induknya sedangkan yang lainnya itu adalah saudari-saudari perempuannya karena sama persis amalannya dengan kana. Faham insyaallah? Nah, demikianlah inna wa akhwatuha. Karena apa? Karena inna dan saudari-saudarinya dikatakan saudari-saudarinya karena apa? Karena sama seperti inna dalam amalan. Paham ya? Dzan akhwatuha juga sama. Jadi makna akhwat apa tadi? Makna akhwat nadhair. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Jangan sampai bingung. Mungkin Anda bertanya, kenapa dinamakan akhwat? Akhwat ini maknanya adalah nadhair. Hanya saja diungkapkan dengan akhwat karena sama persis dengan induknya dalam apa? Masalah amalan gitu. Jadi kalau kana akhwatuha induknya kayak kana. Kalau inna akhwatuha induknya ya inna. Kalau dhanna akhwatuha induknya dhanna. Yang lainnya itu apa? Sama persis amalnya dengan induknya. Faham? Na'am barakallahu fiik. Poin yang pertama, kita ambil dikit-dikit aja karena ini untuk kana sendiri, ini pembahasannya panjang lebar untuk kana sendiri. Ada kana tamah, kana naqisah, kana zaidah, kemudian kana nanti ada kana yang zaidah seperti ini syaratnya, kemudian ada dibuang apa? Dibuang kana karena kalau dibuang fi'il mudhari'nya, bilang nunnya yakunu, nunnya dibuang itu pembahasan untuk kana sendiri panjang lebar. Oleh karena itu didahulukan nanti kana pembahasannya. Faham? Jadi kita lihat secara sedikit demi sedikit tidak masalah. Tidak perlu terburu-buru nanti kalau sudah saatnya cepat-cepat nanti. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat dulu. Kana akhwatuha nau'uha, jenisnya apa jenisnya nau'uha? Jenisnya apa kan itu fi'lun, semuanya fi'il. Jadi kana akhwatuha semuanya apa?
Fi'il, tidak ada satupun yang isim malah huruf, semuanya fi'il. Kana akhwatuha, ingat ya, semuanya fi'il, tidak ada satupun yang huruf malah isim. Paham ya? Amaluha, amalannya tarfa'ul isma wa tansibul khabar, jelas. Merafa'kan isim, isim itu mubtada' maksudnya. Merafa'kan mubtada' dan nasabkan khabar. Karena sebelumnya adalah mubtada' dan khabar. Paham belum? Nah, sebelumnya kan seperti ini contohnya. Muhammadun qaimun, Muhammad berdiri. Muhammadun mubtada', ya kan? Qaimun khabar. Nah, ini awal mulanya. Kemudian kemasukan kana. Antum lihat contohnya misluha kana Muhammadun qa'iman. Walaupun sama-sama marfu, Muhammadun qa'imun, Muhammadun juga marfu, tapi i'rabnya beda. Kenapa beda? Sudah kemasukan kana. Kana termasuk nawasikh, yansakh wa yujaddid. Menghapuskan dan memperbarui. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Berarti yang semula Muhammadun qa'imun, Muhammadun mubtada, setelah kemasukan kana, kana Muhammadun qa'iman, Muhammadun marfu, bukan mubtada tapi isim kana. Paham soal? Antum enggak boleh Muhammadun mubtada, sudah enggak bisa lagi. Kalau udah kemasukan kana Muhammadun qa'iman, dahulu Muhammad berdiri, itu otomatis berubah i'rabnya. Karena kana termasuk nawasikh. Sedangkan nawasikh apa fungsinya? Tansakh wa tujaddid, itu artinya itu. Menghapuskan dan memperbarui. Memperbarui hukum yang lama dengan hukum yang kedua. Jadi hukum pertama jangan dipakai lagi. Pindah ke hukum yang kedua itu loh. Mafhum soalnya nih? Abdullah bisa dipahami? Fungsinya sudah pahami? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tarfa'ul mubtada' wa tansibul khabar. Contohnya jelas sekali. Kana Muhammadun qa'iman, kana fi'lun madin naqis. Ayo itu bedanya. Kana dikatakan fi'lun madin apa? Naqis. Kenapa kok enggak tam? Kalau tam enggak perlu penyebutan tam. Karena kembali ke hukum asal fi'il madhi, tam itu kembali ke hukum asal. Nah, kalau ada fi'il madin naqis, anda sebutkan fi'lun madin naqis. Kenapa naqis? Karena dia kurang. Kalau dengan marfu'nya tok enggak cukup gitu loh. Karena Muhammadun dah diam. Cukup? Cukup enggak kira-kira? Cukup enggak? Enggak cukup karena itu dinamakan dengan naqis. Li'annahu la yaktafi bi marfu'ihi gitu loh. Dinamakan naqis kenapa? Li'annahu la yaktafi bi marfu'ihi, karena dia enggak cukup dengan marfu'nya saja. Butuh mansubnya sebagai khabarnya. Mahum? Ayo, dipahami baik-baik. Ini untuk menjelaskan nanti biar antum tahu bedanya tam sama naqis. Kalau tam itu yaktafi bi marfu'ihi, kalau tam itu dia cukup dengan marfu'nya. Paham ya? Ngambar kalau seperti itu. Akan kita lewati insyaallah ya. Contohnya apa sih contohnya yang tam itu contohnya? Wa in kana dzu usratin, wa in kana dzu usratin. Kana di situ tam. Antum enggak perlu cari khabarnya karena cukup dengan dzu usratin marfu' itu. Jika orang yang punya keluasan harta, kemudian ada orang yang hutang, itu usratin, orang yang kesulitan bayar hutang, berarti itu sebagai fa'ilnya di kana. Karena tam gitu loh. Maknanya hasala wa in hasala dzu usratin, apabila terjadi kesulitan orang yang hutang, nah itu. Paham belum? Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Na'am. Artinya apa? Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masyaallah hasal wa illam yasha' lam yahsul. Itu dari kana tam. Kananya apa? Tamah. Naam. Jadi pahami baik-baik ya. Jadi kana fi'il madhin naqis mabniul fathi la mahalla i'rab, la mahalla lahu min i'rab. Muhammadun ism kana marfu'un bih wa alamat rafi'i dhammah dhahirah ala akhirih. Qa'iman khabar kana mansubun bih wa alamat nasbihi fathah dhahirah ala akhirih. Clear insyaallah? Kana fi'il madhi apa tadi? Naqis. Kenapa dinamakan naqis? Li'annahu la yaktafi bi marfu'ihi, karena dia tidak cukup dengan marfu'nya. Butuh mansubnya sebagai khabar. Nah, lawannya apa? Lawannya naqisah? Tamah. Kenapa dinamakan tamah? Li'annaha taktafi bi marfu'ihi, karena dia cukup dengan marfu'nya sebagai fa'il. Yang kedua, inna wa akhwatuha. Ini ana nyebutkan induknya semua ya, akhwatnya nanti dengan rincian yang akan sebutkan mu'allif di sini dalam matan. Inna wa akhwatuha, jenisnya apa? Nau'uha harfun, semuanya huruf. Inna semuanya apa? Huruf. Tidak ada fi'il wala isim. Inna semuanya huruf. Paham ya? Induknya inna. Apa amalannya? Kebalikannya kana. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim itu mubtada dan merafa'an khabar. Khabar tetap marfu', cuman hukumnya berbeda.
Karena hukum yang pertama sudah diperbaharui. Kalau sudah diperbaharui berarti yang kita pakai yang hukum yang baru atau yang lama? Yang baru. Paham ya? Tansakh wa tujaddid. Jaddada yujaddidu tajdidan, memperbarui. Paham ya seperti itu. Kita lihat sini. Contohnya inna Muhammadan tajirun. Semula Muhammadun tajirun, Muhammad adalah seorang pedagang, mubtada khabar. Tapi kalau kemasukan inna berubah drastis. Inna Muhammadan tajirun. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim yaitu mubtada menjadi isim inna dan merafa'an khabar. Tetap marfu' cuman khabar bukan khabar mubtada tapi khabar inna itu loh. Amlum. Tajirun marfu' enggak? Marfu'. Semula juga marfu' kan? Tapi beda i'rabnya. Kalau semula Muhammadun tajirun, tajirun khabar mubtada, kalau inna Muhammadan tajirun, tajirun sebagai khabar inna, bukan mubtada lagi. Paham? Mudah atau sulit? Sangat mudah sekali. Paham ya? Mudah atau sulit? Mudah insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, mudah. Jangan bilang sulit, mudah ini. Sekarang dhanna akhwatuha. Ana sebutkan induknya semuanya. Untuk masalah akhwatnya nadhairuha nanti, ada pembahasan sendiri nanti. Jadi enggak usah terburu-buru. Udah kita lewati juga kan? Jurumiyah sudah kita lewati. Lamatan jurumiyah ada semua kan? Mutaimah sudah kita lewati. Ini kotoran enggak ngulang lagi gitu loh. Jadi antum enggak usah, istilahnya udah enggak terasa asing lagi di hadapan antum ya. Dhanna akhwatuha sekarang. Nah, ini amalannya ganda. Diistilahkan ganda kenapa? Karena dia mengubah dua-duanya. Lebih kuat dia. Kalau kana yang diubah cuma satu tok kan? Lihat ini harokatnya satu tok kan yang diubah harokatnya. Khabarnya menjadi mansub ya kan? Nah, kalau inna cuma satu tok yang mengubah, isimnya dimansub, mubtada'nya. Tapi kalau ini dua-duanya. Paham ya? Nah, diakhirkan karena amalannya ganda. Ganda itu maksudnya bagaimana? Mengubah dua-duanya. Mubtada' juga berubah, khabarnya juga berubah. Perubahannya bukan perubahan yang sifatnya isim khabar lagi, langsung maf'ul bih awal, maf'ul bih tsani gitu loh. Antum lihat ini. Jenisnya apa dulu? Jenisnya fi'lun. Jenisnya fi'il. Semuanya fi'il. Dhanna akhwatuha semuanya fi'il. Enggak ada dhanna akhwatuha itu isim wala harf. Semuanya apa? Fi'il. Kulluha af'al. Semuanya fi'il. Fungsinya tansibul mubtada'a wal khabara. Dua-duanya dinasab. Fungsinya menasabkan mubtada dan khabar. Berarti ganda kan amalannya? Paham ya? Ganda kan amalannya, kuat gitu loh ya. Nah, ala annahuma maf'ulani laha. Dengan catatan kedua-duanya adalah sebagai maf'ul untuk dhanna wa akhwatuha. Contohnya dhanna Muhammadun amran qa'iman. Muhammad menyangka, Muhammad menduga bahwasanya Amr itu berdiri. Inilah termasuk daripada apa? Fi'il muta'addi li maf'ulain. Fi'il yang muta'addi butuh dua maf'ul bih. Karena fi'il itu apa hukum asalnya? Fi'il lazim, itu hukum asalnya. Ada fi'il yang muta'addi. Muta'addi bil ghair, muta'addi bin nafsih namanya. Kalau muta'addi bin nafsih, muta'addi bin nafsih ada tiga. Muta'addi li maf'ul wahid, muta'addi li maf'ulain, muta'addi li salati maf'ulat. Fi'il yang butuh satu maf'ul bih, fi'il yang butuh dua maf'ul bih, ada fi'il yang butuh tiga maf'ul bih. Paham ya? Ada enggak fi'il yang butuh empat maf'ul bih? Ada enggak? Wallah alam. Kalau empat anak belum tahu ya. Nanti kalau antum nemu kabarkan. Kalau tiga ada. Oh, tiga ada. Nah, kita kumpas dulu dikit-dikit ya. Jadi ini termasuk fi'il yang muta'addi li nafsih tapi ini maf'ul wahid. Kalau muta'addi bil ghair itu maksudnya muta'addinya itu karena ada tambahan huruf jar biasanya. Jalastu 'alal kursi. Antum enggak boleh jalastul kursiyya, enggak boleh pada asalnya. Jalastu 'alal kursi, muta'addinya dengan huruf jar tadi itu. Paham ya? Nah, terhantarkan maknanya sempurna dengan huruf jar tadi itu. Dakhaltu ilal masjidi atau dakhaltul masjidah langsung. Ya? Dakhaltu ilal masjidi aslinya. Antum enggak boleh dakhaltul masjidah kecuali ada takdir yang lain. Paham ya? Namanya mansubun bin naz'i al khafidh. Itu namanya. Bukan hafidh ya, khafidh. Mansub dengan membuang huruf khafat. Mansub dengan membuang huruf apa? Khafat. Aslinya dakhaltu ilal masjid. Ilanya dibuang, dakhaltul masjid. Sudah kita bahas dulu kan dalam mutamimah. Namanya mansubun apa? Bin naz'i al khafid. Nah, bin naz'i al jar. Nah, mafhum insyaallah. Ayo. Kita lihat dulu sini, langsung ke inti pembahasan dulu.
Dhanna Muhammadun amran qa'iman. Dhanna fi'lun madin naqis juga nih, karena enggak cukup marfu'nya dia. Fi'il madin. Nah, barakallahu fikum mabniyal fathi. Nam tansibul mubtada wal khabar. Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa lam turbi dhammah dhahirah fi akhirih. Amron maf'ul bi awal, qa'iman maf'ul bi tsani. Dhanna akhwatuha semuanya membutuhkan dua maf'ulun bi. Amlum. Yang butuhkan satu maf'ul bih banyak sekali, darabtu Zaidan qataltu hanyatan misalkan. Itu maf'ul bih satu semuanya. Nah, ada fi'il yang butuh tiga maf'ul bih. Yahtaj ila salati maf'ulat, butuh tiga maf'ul bih. Bagaimana kaidahnya kemarin? Nah, barakallahu fiikum sudah kita latih berkali-kali. Fi'il yang butuh tiga maf'ul bih bagaimana kaidahnya? Butuhnya tiga maf'ul bih. Tak sebutan contohnya ya. Nah, karena donna ini nanti dia akan terpenuhi maf'ul awal maf'ul akhir kalau sudah terpenuhi fa'ilnya, harus ada fa'ilnya dulu. Donantu, donanta, fa'ilnya sudah ada dulu. Paham ya? Nah, baru ketemu maf'ul awal maf'ul tsani. Nah, ini contohnya. Nah, barakallahu fiikum. A'lama Muhammadun Amran Zaidan qa'iman. Muhammad memberitahukan kepada Amr bahwasanya Zaid itu berdiri. Ini maf'ul awal, ini maf'ul tsani, ini maf'ul alif. Ini sebagai apa? Fa'ilnya. Ini fi'ilnya. Kaidahnya bagaimana biar antum langsung bisa mengkiaskan itu loh. A'lama Muhammadun amran Zaidan qa'iman. Qa'iman bukannya hal Ustaz. Kita katakan bukan. Kenapa kok bukan? Karena hal itu datang setelah jumlah tamah. Setelah jumlah sempurna, kalimat sempurna baru dikatakan hal. Sekarang kalau antum buang gini, lihat ini. Abdul Rahman. A'lama Muhammadun amran Zaidan, sempurna belum? Belum. Makanya kalau antum bilang hal enggak tepat. Muhammad mengkabarkan kepada Amr bahwasanya Zaid, kurang satu lagi, qa'iman. Berarti qa'iman bukan hal di sini. Karena hal datang setelah kalam yang sempurna. Ja'a Zaidun raqiban, ja'a Zaidun sempurna, raqiban hal. Paham? Berarti tidak ada pilihan lain kecuali maf'ul bih tsalits. Kaidahnya. Ingat enggak? Kaidahnya ingat antum? Abdullah? Oh? Yang sempurna sedikit lagi. Biar dikiaskan semuanya itu loh. Kullu fi'lin nam ala wazn af'al bi makna ikhbar. Setiap fi'il yang timbangannya af'al maknanya ikhbar, pengkabaran. Itu semuanya butuh tiga maf'ul bih semuanya. A'lama, anba'a, akhbara, a'lana. Itu semuanya butuh tiga maf'ul bih sudah. Antum kasih dua maf'ul bih enggak sempurna. Paham ya? Kullu fi'lin ala wazn af'al bi makna ikhbar. Semua fi'il yang timbangannya af'al tapi maknanya ikhbar. Itu sudah pastikan butuh tiga maf'ul bih. Paham belum? A'lana memberitahukan, akhbara mengkabarkan, anba'a memberitakan. Kemudian a'lama juga sama memberitahukan. Mana sama ikhbar semua. Paham belum? Paham Bang? A'lan yu'linu i'lanan, pengkabaran beritahuan. Akhbar yukhbiru ikhbaran, pengkabaran. A'lama yu'limu i'laman, sama pengkabaran juga. Paham? Jadi itu kalau antum jumpai itu, kaidah itu pasti butuh tiga maf'ul bih sudah. Paham ya? Tapi ikhbar maknanya kalau bukan ikhbar enggak masuk. Adkhala yudkhilu idkhalan enggak masuk karena bukan ikhbar. Paham belum? Maknanya ikhbar, pengkabaran. Bisa cerna ini, Ihsan? Na'am barakallahu fiik. Kita lanjutkan lagi. Dikit lagi ya. Na'am. Jadi ingat untuk akhwatuha ini, dia akan na'am barakallahu fiikum mendatangkan maf'ul awal maf'ul tsani kalau sudah terpenuhi fa'ilnya. Kalau sudah terpenuhi apa? Fa'ilnya. Dhanna Muhammadun dhanantu. Paham ya? Tidak harus fi'il madhi, enggak harus. Karena sudah kita lewati dulu dalam matan jurumiyah apa? Wa ma tasarrafa minha, dan sorofan dari kana akhwatuha
Dzanna wa akhwatuha itu sorofannya semuanya beramal itu loh, sorofannya itu. Sorofannya maksudnya bagaimana? Kalau kana yakunu kun ya beramal semuanya, madhinya, mudhari'nya, amrnya, dzanna yadhunnu juga masuk semua, fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya itu beramal itu loh maksudnya. Kalau inna mah enggak bisa sorof karena dia huruf kan itu. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fiikum. Sama wa tasarrafa minha itu sorofannya itu dari fi'il tersebut tetap beramal. Jadi antum jangan sampai patokannya cuma fi'il madhinya tok yang beramal. Mudhari'nya kalau bisa ada, nah itu tetap beramal. Fi'il amrnya beramal. Kun mustahidan. Mustahidan bukan sebagai maf'ul bih, tapi khabar kun. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fiikum. Ya, kita baca di sini sedikit, baru besok rinciannya karena ini di awal permulaan ini ya. Qala al-mu'allif asbahullah babun. Bab. Sudah kita lewati kalau babun seperti ini di awal judul seperti ini berarti dia khabar mubtada'nya mahdhuf taqdirnya hadza babun. Paham ya? Hadza babun. Sudah kita lewati kan? Jami'ul anawin jami'ul anawin tu'rab bi annaha khabar li mubtada'in mahdhuf. Semua judul-judul yang ada itu di-i'rab sebagai khabar dengan mubtada' yang dibuang. Matnul qatri, matnul qatri, ya Bang? Matnul qatri, matnu marfu' sebagai apa? Khabar. Mubtada' yang dibuang tadinya hadza matnul qatri. Al-usulu atau matnu al-usul salatah, matnu khabar. Mubtada'nya mana buang hadza. Jami'ul anawin, semua judul-judul namanya tu'rab bi annaha khabar li mubtada'in mahdhuf. Paham insyaallah keadaannya tadi. Nah, biar nanti antum enggak bingung babun nanti awal ini. Ada babun. An-nawasikhu li hukmil mubtada' wal khabar salasu anwa'. Penghapus-penghapus mubtada' khabar, penghapus-penghapus hukum mubtada' khabar itu ada 3 macam. Ambil yang satu dulu. Ahaduha kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala ma fatiha wa fakka wa ma bariha wa ma dama. Itu semuanya kana wa akhwatuha namanya. Beramal persis seperti amalan kana. Akhwat maknanya apa tadi akhwat? Nadhair. Itu nam barakallahu fikum suatu kata yang beramal persis seperti amalannya kana. Yang sama-sama kana dalam beramal. Fayarfa'nal mubtada' isman lahunna wa yansibnal khabar khabaran lahunna. Masyaallah. Langsung disebutkan hukumnya ini, maka dia merafa'kan mubtada' sebagai isim untuk mereka, itu kan akhwatuha, wa yansibnal khabar dan nasabkan khabar khabaran lahunna sebagai khabar untuk mereka, itu kan akhwatuha. Nah, wa kana rabbuka qadira. Kita ambil dari sini dulu. Wa kana rabbuka qadira. Nah, wawu ala hasabi ma qablaha. Kana fi'lun madin naqis. Kenapa dinamakan naqis tadi Ihsan? Na'am li annahu la yaktafi bi marfu'ih karena tidak cukup dengan marfu'nya, butuh mansubnya. Wa kana rabbuka qadir, rabbuka ism kana. Marfu'un bih wa alam rafi dhammah dhahira akhir wa mudhaf wal kaf dhamir muttasilun mabni al fathi fi mahali jarin mudhafun ilaih. Qadiran sebagai khabar kana. Selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fik. Ini disebutkan globalnya, besok insyaallah ana gambarkan rinciannya. Karena kana ini ada yang akhwatnya ini ada yang beramal dengan syarat, ada yang beramal tanpa syarat itu loh. Paham ya? Ada yang beramal tanpa syarat ini, yang beramal dengan syarat syaratnya ini. Paham ya? Sehingga rinciannya penjabarannya insyaallah besok pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Yang jelas sekarang muqaddimah ini dipahami baik-baik. An-nawasikh, kenapa dinamakan nawasikh? Li'annaha tansakh wa tujaddid al-hukm al-awwal bil hukm tsani. Karena dia menghapus sekaligus memperbarui hukum yang pertama dengan hukum yang kedua. Nawasikh terbagi menjadi 3. Kana akhwatuha amalannya kadza wa kadza. Inna akhwatuha amalannya kadza wa kadza. Dzana akhwatuha amalannya kadza wa kadza. Sudah kita lewati semuanya, contoh-contohnya juga jelas, tidak ada iskal lagi dalam permasalahan ini. Ada iskal? Antum ada yang ditanyakan? Antum paham insyaallah, mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah? Bisa dipahami insyaallah? Antum mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah? Bang, antum bisa mencerna? Antum paham? Na'am barakallahu fiikum. Paham? Kita cukupkan sekian dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.